Aku ngerasa dia sangat amat excited sih mengenai UFO, mengenai alien stuffs gitu. Aku rasa dia mungkin gak berbohong. It seems like device mekanik. Soalnya setelah gue ngerada-rada gitu, tiba-tiba gue baru lihat yang dari tim research kan, ada logam di sini. Gue lagi meneliti bahwa alien itu kan adalah iblis fisik. Manusia itu asal-usulnya nggak sepenuhnya evolusi, ada rekayasa. Nah, rekayasanya inilah yang disangkanya ada turut campur alien. Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral, mengungkap hal misterius dengan cara khusus. Wow, kembali lagi bersama kita. Seperti biasa masih ada Bro Willy, masih ada Jesslyn, Bang Adam, Aileen, dan juga gue Bo. Dan hari ini kita akan mencoba membahas salah satu konten yang banyak banget di DM dan juga di request sama the clients, karena ada suatu hal atau suatu penemuan yang mengguncang dunia, yaitu adalah penemuan alien di Meksiko. Jasadnya ya. Nah, bagaimanakah reaksi kita juga dan hasil penelitian, bukan penelitian juga ya, mungkin hasil penelusuran secara energi astral kepada alien itu, apakah it's real or it's fake? So langsung aja kita bahas di konten kali ini di episode Portal. Tapi sebelum kita mulai, langsung aja kita mulai dari bumper dulu. Let's go. Oke, sebelum mungkin di reaction juga ataupun kita tanya pendapat dari tim Detektif Astral sendiri, gue akan coba bacain secara singkat aja tentang penemuan alien di Meksiko ini. So, mungkin buat teman-teman semua the clients yang belum tahu beritanya secara detail ataupun pengen lebih detail lagi, kalian bisa cari di Google, di YouTube manapun, semua udah banyak banget yang bahas, di TikTok dan lain-lain, semuanya udah pada bahas. Dan gue akan memberikan singkatnya aja ya. Oke, langsung aja kita mulai. So, penemuan jasad alien di Meksiko ini, dua jasad yang diklaim bukan manusia dipamerkan dalam sebuah acara resmi di Parlemen Meksiko pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023. Membuat heboh dunia karena dianggap sebagai jasad alien. Dan penemu kedua jasad tersebut bernama Jamie Maussan. Seorang jurnalis Meksiko dan juga penggemar lama UFO, Jamie Maussan menganggap itu merupakan salah satu penemuan terpenting dalam sejarah umat manusia. Jadi ini untuk lokasi penemuannya bukan di Meksiko, tapi ditemukannya pada tahun 2017 di Peru dekat garis Nazca Pra-Columbus. Dan bisa dibilang ya, dia ini membuktikan bahwa mereka tidak seperti makhluk apapun yang dikenal di bumi. Di media sosial dan dalam persidangan, dia membagikan analisis ilmiah dan hasil penelitian yang menurutnya membuktikan bahwa jenazah tersebut berusia sekitar 1000 tahun dan tidak terkait dengan spesies bumi manapun yang diketahui. Salah satunya, Maussan menggambarkan makhluk tersebut sebagai seekor betina sebab ditemukan telur di dalam tubuh mumi yang diduga alien ini. Tapi ternyata nggak semua orang setuju juga dengan apa yang diberikan atau distatementkan oleh si Jamie ini. Karena terdapat sanggahan dari ahli antropologi nih ya, yaitu Profesor Antropologi di University of Western Ontario di London, Kanada, Andrew Nelson, mengatakan salah satu mumi terlihat seperti mumi Nazca yang khas dalam posisi duduk yang tertekuk. Suku Nazca sendiri memiliki budaya kuno di Peru yang membungkus mumi mereka dengan tekstil dan membuat geologif yang luas yang disebut garis-garis Nazca. Kemudian tangan dan kaki yang terlihat pada mumi ini mungkin juga merupakan bagian dari mumi manusia asli yang telah dimanipulasi oleh para pemalsu. Salah satunya terlihat dari lapisan putih yang ditambahkan untuk menyembunyikan manipulasi tersebut.
kurang lebih seperti itu ya sanggahannya. Jadi sebelum itu Jamie Maussan juga pernah mengklaim pada tahun 2017 tapi disanggah banyak orang juga. Dan karena tidak cukup buktinya lah ya atau kebenarannya. Dan akhirnya baru kali ini nih si Maussan sendiri langsung memang mengklaim ya dengan bukti-bukti yang lebih perkuat juga. Dan ini memang ya meramaikan jagat sosial media dan juga dunia. Malah muncul video bahwa mumi tersebut adalah kue. Bisa dipotong gitu kan. Waduh, tapi bukanlah itu video meme aja lah, prank-prankan lah ya kan. Aslinya ya memang kita nggak tahu nih. So langsung aja kita bahas, kita mulai dari deduksi dari teman-teman detektif Astral tentang alien Meksiko yang ditemukan di Peru ini. Langsung aja, mungkin dari Bro Willy. Mau tanya dong. Atau siapa? Dia yang nemuin. Iya. Nah nanti mungkin itu akan menjadi kita deduksi juga sih dia sendiri sebagai penemunya. Tapi kita lihat dulu deh dari dua sosok jasad alien ini. Apa pendapat dari Bro Willy yang memang kemarin udah sempet bikin reelsnya? Dari yang lu lihat atau lu deteksi, apa nih asumsi yang lu bisa berikan kepada the client? Silakan Bro Will. Ya seperti yang gue bilang di shorts, karena DA dan gue belum pernah meneliti alien asing kan. Jadi bisa gue pastikan tingkat akurasinya sangat minim. Pasti ini. Bahkan gue berani bilang kayaknya sih pasti salah scanning gue. Karena ya kita kan belum pernah meneliti alien kan. Ada atau enggak aja kan belum pernah dinyatakan oleh government. Kecuali ya oleh Amerika. Itu kan cuma pernyataan. Tapi kayak belum ada jasadnya. Kalau yang Meksiko ini baru ada jasadnya. Nah, let's say scanning gue yang nggak akurat itu harus berkata ini apa. Gue tetap tidak menemukan adanya memori kesadaran sih, Bo. Jadi maksud gue begini, ketika bejana fisik, kita kan ini fisikal ya, badan, ada organ dan yang lain-lain. Tapi kan ada listrik alias kalau orang-orang bilang roh atau jiwa yang menggerakkan badan ini. Gue belum menemukan memori itu di kedua jasad ini. Tapi kedua jasad ini apapun juga nggak, I have no clue. Gue cuma ngelihat vision yang serba random. Diceritain nggak apa-apa? Silakan. Vision ini serba random ya, the clients ya. Bukan berarti ini adalah informasinya. Karena memang DA selalu bekerja dengan visions kan. Pertama ada vision remote control. Gue nggak ngerti artinya apa. Apakah mungkin si jasad ini merupakan receiver dari, teman-teman tahu receiver kan? Receiver tuh kalau kayak remote control tuh remote-nya artinya transmitter. Si mobil-mobilannya tuh receivernya. Jadi makanya kan bisa dikendaliin kan. Jadi balik lagi the clients, gue bingung apakah ini mungkin sejenis device gitu yang dikendalikan jarak jauh. I have no idea. Namanya juga vision kan. Terus tiba-tiba gue ngelihat abstrak panas. Sejenis kayak bola panas. Gue mikir apa lagi artinya. Nah again gue menginterpretasi, bukan kesimpulan ya. Maksudnya apa vision bola panas? Apakah mungkin transmitternya itu dari sebuah tempat yang panas? Bisa. Dari sebuah planet yang panas? Mungkin. Tapi itu vision-vision yang berdatangan di gue. Jadi kesimpulannya, bukan kesimpulan, deduksi awal, I still have no clue sampai sekarang. Cuma lebih kepada ke arah device mekanik sih ini kalau mau harus diberi pernyataan pendapat ya, dan itu pun gue juga nggak yakin, akurasinya minim. Tapi kalau disuruh memberikan pendapat secara wild, it seems like device mekanik. Soalnya setelah gue ngerada-rada gitu, tiba-tiba gue baru lihat yang dari tim research kan, ada logam di sini. Buat apa gue pikir? Logam itu kan biasanya bisa aja identik dengan transmitter receiver kan. We never know. Gitu. Walaupun itu bukan dari logam yang berasal dari bumi. Dan pernyataan gue, kalau lu memang membuat sebuah asumsi bahwa ini adalah device-nya ini adalah device yang memang dibuat oleh manusia. Oh itu enggak, gue nggak bilang gitu. Atau memang menurut lu dari luar bumi lah. Kalau lu bertanyanya seperti itu, mungkin jawabannya di vision gue yang gak jelas mengenai bola merah panas. Sekilas gue pikir itu Merkurius, sekilas. Soalnya abstraknya kok, ini apa nih Merkurius? Bentuknya memang kayak bola, bau, dan panas. Nah, gue bingung kan, apa bola yang panas gitu? Mungkin visionnya berusaha memberikan
keterangan bahwa transmitternya dari tempat seperti itu. Kalau si jasad itu adalah receiver, transmitternya itu dari tempat yang panas. Mungkin sebuah planet kali, ya I don't know, yang sangat dekat dengan bintangnya. I have no idea. Oke, kalau pendapat lo soal sanggahan dari antropologi di London itu gimana? Bahwa memang itu adalah dari suku Nasak, ya kan? Naskahnya itu, ya kan, yang ya garis naskah kalian bisa tahu lah ya. Ini kan udah gambarnya dan aku udah liatin tadi di pas ini. Itu adalah memang yang diduga adalah sebuah kode lah ya dari alien lah, sama kayak jatuhnya crop circle. Crop circle, ya. Jadi dibilang itu mumi ya. Ya gue bukan antropolog, gue juga nggak bisa ngetes carbon dating dan yang lain-lain. Tapi ini dari pendapat gue yang dari sisi rasional ya, Bo ya. Kalau memang itu mumi human, seharusnya size-nya nggak bisa mengecil jadi seperti itu sih ya. Karena kita lihat mumi-mumi manusia nggak yang sampai ekstrim bedanya. Tulang gitu gimana caranya menyusut sampai sebegitunya. Ya sebenarnya sih dibilang kecil nggak kecil-kecil banget sih ukurannya. Kenapa? Sih. Kalau dibilang kecil nggak kecil-kecil banget ya. Tapi nggak sampai kayak tuyul itu malah. Nggak sampai 1,50 meter kan kalau nggak salah. Ya segini. Bahkan di bawah 1 meter ya. Iya di bawah. Itu di bawah 1 meter kan. Bisa jadi pakai tulang bayi. Again, kalau gua ngelihat mumi yang udah diawetkan gitu, lu masih ngelihat jelas yang di balsamik lagi itu mah makanan balsamic vinegar. Yang dibalsam atau apa istilahnya gitu kan. Itu lu masih ngelihat bahwa kulit-kulit terus kerangka struktur gigi manusia yang jumlahnya segitu, mata, rambut masih kelihatan. Lah ini nothing looks like human, Bo. Jadi ya I don't know itu apa. Oke. Kita coba lihat dari pendapat yang lain dulu deh. Dari Jesslyn gimana, atau yang lain ada yang mau sanggah dulu? Oke, kalau aku lihat dari yang pria rambut putih ini. Oh, kamu lagi mau lebih ke deduksi si penemunya nih? Iya. Oke. Silakan Jess. Si Jason siapa namanya? James Mousan. Iya. Menurut kamu gimana? Aku ngerasa dia sangat amat excited sih mengenai UFO, mengenai ya alien stuffs gitu. Jadi aku rasa dia mungkin nggak berbohong. Karena dia excited banget gitu. Nggak ada tapi energi kebohongan atau aura kebohongan gitu di dalam presentasinya dia. Aku belum merasakan itu sih. Nah, tapi mengenai itu alien palsu atau enggak, dia nggak tahu gitu. Oh, dia sendiri pun juga masih nggak yakin 100% gitu. Bukan nggak yakin, dia sebenarnya pengen kasih ke dunia bahwa nih aku tuh percaya lo alien ada. Dan ini buktinya. Dan ini buktinya gitu. Jadi dia tuh pengen menggiring orang-orang lain tuh untuk percaya juga gitu bahwa alien itu nyata gitu. Karena kepercayaan beliau alien itu nyata. Kayak apalagi gitu. dia tergabung dengan ya pecinta atau komunitas UFO itulah ya kan. Dan mungkin dia makin terhasrat sekali ketika memang Amerika akhirnya mengkonfirmasi bahwa UFO ataupun alien itu ada. Iya, kayak excited banget lah, kayak diakui gitu. Pastilah. Para pecinta UFO pasti ya senang dengan di Amerika itu ya, apalagi dengan penemuannya dia yang makin memperkuat bahwa alien itu atau extraterrestrial something ya ada gitu. Terus apa lagi yang kamu bisa baca, Jess? Nah, terus mengenai jasad alien yang ini ya, aku pribadi belum menemukan memori adanya dia bergerak. Jadi, kalaupun bergerak terus aku coba trace gitu, apakah ada nyawanya, kok rasanya agak aneh, kayak kopong gitu. Rasanya kayak kosong. Nggak ada memori bahwa dia memang do something gitu lah ya. Kayak kita waktu kemana? Gunung Padang sendiri kan? Kan kita datang ya kita dapat banyak memori ya. Iya. Ayam pop yang lagi dipanggang, terus juga mungkin ayam pop. rendang. Ya, ayam pop yang lagi direbus gitu maksudnya. Oh, yang di batu itu ya? Bukan bro, gue lagi ngejayus. Kan Gunung Padang, ayam pop, rendang yang lagi di. Aku ini sih susah menjadi Bow. Iya. Kayaknya jiwa komedi Bowie lagi lost nih hari ini ya. Aku nggak maksud lagi. Bow tuh perlu dapet crown juara, emang gak ada yang ngalahin Bow deh. Oke, lanjut. Gimana Jess? Iya, udah sih sampai di situ aja. Oke, langsung ke Aileen atau Bang Adam, siapa duluan? Ke gua. Nanti tau gak jawaban Aileen apa? Ya sudah komprehensif. Jangan gitu ya. Pokoknya gitu sih. Enggak. Ayo Bang Adam, silakan.
Oke, gue bakal menjawab berdasarkan gue tuh manusia punya keterbatasan ya. Iya. Jadi gue nggak tahu banget sebenarnya. Satu, ini fosil atau benda ini nggak di depan gue, jadi gue nggak bisa ngotak-atik. Yang lu juga nggak diizinin sih bang. Nggak diizinin kan, jadi kayak nggak bisa jawab gitu, nggak bisa jawab secara Asas praduganya tuh chance untuk iya, wrongnya tuh banyak bisa gitu. gitu. Di intinya gue bisa salah. Tapi pas gue cek secara energi residual memory, gue nggak ngerasa nih benda ini atau makhluk ini punya kecerdasan luar biasa bang. Gue nggak nemuin Kecerdasan. kecerdasannya kecerdasan dia yang luar biasa. yang luar biasa. Harusnya kan alien tuh dikatakan tuh kan punya kecerdasan luar biasa. Yap. Nah gue nggak menemukan memori itu. Sama yang kayak Kayak Willy dan Jesselyn bilang. Iya, gue nggak ngerasa kayak kopong banget. Gue nggak ngerasa kayak ini benda dulunya hidup dan punya aktivitas secara makhluk hidup. Nah gue nggak menemukan itu, kayak benda aja, Kayak kopong aja gitu ya. kayak kopong. Kalau kopong gitu sering main sendiri tuh pakai tisu kopong. Hah? Yang kopong katanya ini nih, bagian lutut katanya waktu gue SMA gitu. Bentar, itu maksudnya you know. Main sendiri, main sepak bola sendiri. Iya, kan gitu. seringan main sepak bola tanpa Iya. ada istirahatnya, tanpa minum asupannya kopong lah kalsium. Kopong gitu. Begadang. Dari alien ke kopong. Kopongnya kemana-mana lagi maknanya. Oke, lanjut bang. Itu dari segi energi memori nggak ada. Dari awal lo tim kreatif kita ngirim ini, jujur niat gue nggak ada hasrat sama sekali buat ngecek bang. Sama sekali kayak nggak ada something yang spesial buat gue tuh, kayak klik gitu secara hati dan energi gue tuh nggak dapet. Kamu Jadi- boleh jujur. Gak apa-apa jadi. Jadi ya gue ngeceknya pas di sini doang sebenarnya. Sama. Nggak ada yang spesial gitu, nggak ada apa gitu loh. Aliennya kopong nggak, Dam? Itu spesial kalau lu nemuin. Hah? Aliennya kopong nggak? Oh yang mana nih? Alien. Alien kan, alien Gini, kan gini. ya. Lu bilang kan aliennya nggak ditemukan kecerdasan yang luar biasa. Ya. Make sense. Karena kalau bukan alien, ya yang satunya. Gue udah feeling. Makanya gue jadi itu sih intinya. Secara residual memory gue nggak ngedapetin bahwa makhluk ini pernah hidup dan beraktivitas plus punya kecerdasan yang sangat luar biasa. Gue nggak nemuin itu. Tapi gue bisa salah ya. Gue bisa salah. Tapi kalau kita melihat atau mengkaitkan dengan Bro Willy bilang soal device itu, lu ngerasa itu device juga gak sih bang? Gue belum ngerasain. Karena belum bisa komentar soal device. Belum bisa. Kalau terkait si orang ini penemunya, apa yang lu bisa komentarin bang? Dia tipe terlalu ambisi sih bang. Jadi semua itu kalau orang di fase yang nggak netral, di fase ambisi, semua itu nampak sesuai dengan ambisinya dia. Nah ini yang gue selalu tekankan ke gue pribadi dalam penelitian tuh netral. Lo nggak pro kiri, lo nggak pro kanan, lo nggak berstatement apapun. Jadi di saat lo netral, lo neliti tuh nyaman di situ. Nah tipe dia agak ambisi. Jadi semua tuh bisa aja kelihatan seperti alien dan semua tuh ya kelihatan seperti yang sesuai dengan ambisi dia. Dan buat gua di fase itu agak bahaya dalam konteks penelitian gitu. Dari gue sih kayak gitu. Ya namanya juga dia seorang antropologi juga, pecinta UFO, Iya. ya gimana tanpa ambisi gitu kan. Tapi balik lagi, gue setuju sih dengan ada ambisinya itu dalam meneliti sesuatu pasti ada rasa egonya dia, ini pasti benar nih. Padahal dia sempat ragu gitu kan. Ini benar nggak ya? Gitu. Nah, tapi kalau dari antropologi London itu yang mensanggah pernyataannya dia bahwa ini adalah alien, bahwa itu adalah memang dari buatan dari suku Nazak ya. Naskah, ya kan, naskah. Gue jadi keturunan Bang Adam nih. Naskah. Nah, itu gimana bang? Tapi emang bener gak sih kayak memori? Kalau naskah ya. Kalau gambar yang di naskah itu kalau gua lihat, nah itu ini feeling gua dalam penelitian gua tuh gua rasa itu yang buat bukan alien bang, tapi bangsa yang dari bumi itu sendiri yang berukuran raksasa. Oke. Karena gambar-gambarnya itu gambar-gambar hewan yang di bumi, bukan sesuatu yang simbol-simbol aneh kayak ada burung segala macem. Ini buat gue berarti nih orang yang membuat ini pasti dari asalnya bumi gitu loh, bukan simbol-simbol. Karena kalau gue lihat kalau dari luar harusnya banyak simbol-simbol yang ngandung arti. Nah ini cuman kayak gambar gitu loh. Kalau yang naskah ya. Ya, naskah Tapi kalau lain. crop circle lain emang sih ada yang aneh-aneh. Gitu. Simbol aneh-aneh gue pernah lihat, pernah.
Ya, naskah pun sendiri di Peru ya, yang mungkin ya gue nggak tahu Bang Adam pernah komen di channel atau apa gitu kan ya. Ya lu bilang pun sendiri di Peru agak suspicious aja kan. Salah satu memang mungkin titik di mana apa Bang dulu Giant ya? Iya. Giant ketemu Nobita kan? Oh beda. Maksudnya raksasa. Raksasa. Ya. Pokoknya gue harus kayak butuh waktu lagi Bang untuk kita buat dapetin apa ya statement yang oke banget. Kita butuh waktu lagi buat penelitian gitu. Jadi, karena gue mikir gini ya, kalaupun memang alien itu benar di situ, gue ngerasa di Indonesia harusnya pun ketemu. Tapi nggak ada tuh. Ketemu lah. Ada lah. Ini beda, ini alien. Ada juga jenglot Bang. Itu jenglot cu. Itu alien Bang. Cuaks. Bercanda. Meledak. Bercanda. Asik. Lanjut, kalau dari lu gimana? Cukup Bang? Dari gue sih itu intinya, gue nggak merasa ya. Ini balik lagi ya. Jawaban berdasarkan gue manusia biasa. Ya, gue merasa itu bukan alien gitu sih. Oke, siap. Lanjut aja langsung Aileen, gimana nih pendapat kamu tentang setiap kita mesen GoFood, GrabFood dan apapun itu, kenapa mereka nyebutnya atas nama Mbak Aileen, bukan Aileen, alien gitu. Itu kenapa? Gimana tanggapan kamu soal itu? Kurang membaca hurufnya dengan detail. Betul, karena buru-buru mungkin ya. Oke, siap. Terima kasih. Lanjut. Nggak bercanda. Jadi gimana? Aku nggak ngerasa ini adalah makhluk hidup. Karena ketika itu adalah makhluk hidup, harusnya di setiap sel tubuh kita dan di setiap jaringan tubuh kita itu pasti ada memori. Pasti, karena kita beraktivitas, apalagi ketika contohnya manusia ya, aku inline dengan manusia, kadang hewan juga. Itu ada emosi-emosi yang terkandung, tapi aku nggak merasakan. Simpan juga lah ya. Iya, tapi aku nggak merasakan sedikit pun residual energi dari memori ataupun dari emosi itu sendiri. Gitu sih. Oke, ada lagi? Apa dari si orang ini? Apakah kamu jawabannya juga sama dengan teman-teman yang lain? Sama, tapi mungkin aku tambahin dikit. Ini tipikal orang yang kadang menurut aku untuk show off apa yang dia bisa lakukan dan lain sebagainya yang dia mau itu agak sedikit melebih-lebihkan. Terkadang. Dia mengincar banget pride ya? Gimana ya? Ya dengan penemuan-penemuannya, ambisinya dia bisa membuktikan dia mendapatkan pride. Bukan pride sih, lebih arahnya. Apa? Recognitions. Pengakuan itu lebih tepat. Setuju. Pengakuan lebih tepat. Jadi makanya kadang sometimes ini dalam kehidupan sehari-hari ya, aku nggak ngomongin mengenai aliennya doang, jasad aliennya, tapi di kehidupan sehari-hari sedikit melebih-lebihkan apa yang ingin dia bicarakan atau ingin dia sampaikan. Dalam kehidupan sehari-hari, dari itu aja udah men-track bahwa ya, apalagi soal yang dia fokuskan gitu kan ya. Dan orangnya lebih berpusat sama diri sendiri sih. Jadi kurang memikirkan orang lain atau enggak aspek-aspek lain menurut aku. I see. Ada lagi? Cukup? Yang neliti dia doang kah? Gue yakin ada timnya aja, dianya aja mau ngambil title-nya. Iya gak sih? Lo mau daftar deh? Hah? Lo mau daftar? Ini saya alien hidup. Ngapain? Enggak. Terus? Ya gitu sih. Oke. So gue bisa mengambil korelasi dari keempat tanggapan dari tim DA adalah bahwa ini adalah suatu hal yang kosong. Ya kan, jasad yang kosong. Bisa dibilang tanpa ada memori, tanpa ada energi dan lain-lainnya lah. Ada satu lagi, engineered. Engineered tuh bahasa Indonesianya apa ya? Engineered pasif, engineered EERED gitu. Bahasa Indonesianya apa tuh? Mesin cupu. Bukan di engineered kan, bahasa Indonesianya apa? Engine nerd. Mesin cupu. Bukan dimesinkan, dikontrol. Mesin pokoknya ada unsur dimodifikasi gitu loh. Kenapa gue berkata begitu? Well, ini tambahan ya. Memang gue kan manusia bumi, jadi sudah pasti pengetahuan gue terbatas lah. Tetapi kalau dipikir-pikir, di universe ini dengan seluruh elemennya, kimia 101 gitu kan pernah ada artikel kenapa carbon based life itu paling kuat di universe ini. Kenapa badan kita terdiri dari sebagian besar karbon, sisanya ada nitrogen, oksigen dan yang lain-lain. Karena gue baca itu karbon itu daya ikatnya paling kuat terhadap elemen lain. Kalau yang lain seperti silikon, terus apalagi
satu lagi gue lupa apa gitu. Itu lebih jarang elemennya di universe ini, di seluruh universe loh. 2, ikatannya antara elemen ke elemen tuh lebih nggak sekuat karbon. Begitu. Nah, hidrogen adalah yang paling abundant. Abundant itu apa sih? Paling kaya di universe ini. Nah, sekarang kalau memang si jasad alien itu ditemukan logam di balik kepalanya gitu, itu menurut gue ada unsur engineered itu, unsur dimodifikasi. Walaupun gue bisa salah, tapi gue nggak pernah ngeliat makhluk organik yang emang lahir dari sononya gitu mengandung logam sih. Ada nggak di bumi? Nggak ada kan? Binatang, tumbuhan, manusia, nggak ada yang mengandung logam tuh, nggak ada loh. Nah itu kok tiba-tiba ada logam, sisanya dipercaya organik gitu kan? Itu menurut gue ada something di sini. Ya bisa aja seperti film-film Guardian of the Galaxy, yang kayak planet lain. Ini kita ngomongin liar ya, planet lain yang tiba-tiba emang ada logamnya, makhluknya cyborg semua. Gue nggak tahu lah itu. Tapi dari kacamata pengetahuan bumi janggal. Kok bisa ada logam terus di badannya yang dipercaya organik gitu loh. So, kalau ngomongin soal alien, Bang Adam dulu nggak percaya adanya alien ya nggak Bang? Gak percaya. Waktu awal-awal gue masih ngonten sampai DA terbentuk pun Bang Adam masih nggak percaya adanya alien. Sampai akhirnya Gue ke area 51 ya? intinya gue tipe kalau orang yang harus cari meneliti dulu bang. Gue nggak bisa berstatement apapun itu. Gue tipe kalau orang kayak hati-hati banget. Tapi di area 51 lu berstatement Bang? Ya itu setelah lihat kan berarti meneliti kan kesana secara nggak langsung. Secara astral lah, ya, walaupun itu astral. bukan secara penelitian metafisika fisika. Ya. Dulu kan lo tanya di saat gue nggak ada meneliti sama sekali. Oke, nah pertanyaan gue adalah kalian menemukan memori nggak di jasad memang di area 51 itu? Apakah benar sekopong yang di mumi alien Meksiko ini? Enggak, gue rasa nggak sekopong itu sih. Enggak. Ada, lu ngeliat masih ada energi, masih ada Logikanya memori. kalau disembunyikan dan disimpan oleh pihak tertentu, berarti itu ada something dong. Tapi maksudnya beda kan ketika kalian ngecek itu kan? Paham Beda. gak sih maksud aku? Beda. Beda kan? Beda. Dengan ini beda kan? Berasanya tuh kalau yang itu lebih hidup dan ada memori ketika mereka hidup. memang hidup dan melalui proses meninggal. Ah, I see. Iya, Kalau ini kosong aja gitu. kosong. I see. Setuju yang lain juga? Lu juga bro? Yang area 51 walaupun ya kita nggak bisa ngelihat atau membuktikan karena mereka di area 51 masih sangat-sangat tersembunyi ya, masih dirahasiakan banget ya kan, top secret banget. Tapi ya paling enak Top Coffee. Jadi buat kalian mungkin ada brand-brand ya silakan di sini yang mau branding. Oke. Nah, tapi kalau ngomongin soal alien juga gitu kan ya di area 51. Itu bentukannya kayak gimana sih? Kalau mungkin boleh kita sebutin lagi, mungkin ada yang lupa. Nah, mungkin kalau ada yang mau ingat lagi di area 51 ini ya, linknya bisa kalian tonton lagi. Kayak gimana sih? Bentukannya, besarannya sama nggak? Kayaknya yang waktu kita ngonten lebih besar deh. Lebih besar ya Dam ya? Lebih besar. Lebih Semanusia? human size, lebih human size. Oke. Well, I'm not sure, tapi nggak sekecil itu sih. Abstraknya tuh lebih gede. Kurang lebih Zidane lah. Zidane lo tinggi berapa dan? 178. 178 bisa lebih ya, selalu bisa lebih dan itu tapi 180 ke kurus. atas. 180 ke atas. Iya. Ya. Lu pas pergi sama kita 176 lu ngaku 178 lu. Gak terima gua kalau orang ngaku-ngaku. Dan apa Bang? Tadi Bang? Dan badannya tuh kurus, nggak berlemak kayak kita ini bang. Jadi kayak tulang gitu. Ya, Kayak tulang gitu. agak Tulang tapi gelembung. berisi gitu. Enggak, bukan tulang ya, tapi kayak ada berisi. Kayak diawetin gitu loh. Oh, kalau mau dimanifestasikan ataupun divisualisasikan kayak mirip siapa Bang? Kayak alien-alien yang udah di Lo film tau bioskop-bioskop. Men in Black yang cacing itu, Men yang in suka Black yang ngobrol cacing. berempat itu loh. Oh, tau tahu nggak? nih. Nih. Nah, ini videonya nih. Nah. Fotonya ada nih. Iya, Itu. yang kayak gitu. Badannya ya, kalau Badannya. mukanya belum tentu. Bukan cacing sih, dia kayak ya, Apa ya? yang kurus-kurus gitu Nah, kan. iya. Yang akhirnya dia kerja sama Iya, Men in Black ya kan. sekurus itulah ukurannya. Dan tambahan dari gue juga, ya ini penelitian gue ya, gue juga bisa salah. Salah Bang. Ya itu justru gak apa-apa, mending gue salah gitu loh. Apa tuh? Ya garis besar dari struktur tubuhnya itu ya cairan sebenarnya. Karena mengikuti memang yang dulunya Ya, struktur organ jin dan iya. iblis. Kalau itu Dalam versi penelitian lo. versi gue ya. Ya, dalam penelitian versi Bang Adam. Iya. Gitu. Ini kan ada tulang. Keras banget lagi kayak ini kayak ya ini
feeling gue tuh kayak ini sebuah benda-bendanya tapi benar kata Mas, di otak-atik. Bisa aja kaki dari mana, tangan dari mana, pada akhirnya tuh kayak logam dari mana? Badannya ya, ini itu. ya. Iya. Ya kayak dia sih bener sih. Tapi nggak buncit ya, ini kan buncit nih. Ini nggak buncit. Tapi buncitnya mirip anak-anak DA. Kita ngomong ukuran. Apa? Buncitnya mirip anak-anak DA. Oke, kita lihat ini adalah foto Bang Adam waktu ngonten sama gua yang kepopan. Cring. Nah, bandingkan dengan yang sekarang. Dev, tolong dicari ya. Nah, di zona Yang Korea. waktu BTS Dev. Tolong dicari. BTS. Gua tadi habis nonton langsung kaget. Anjir, Bang Adam kurus banget dulu. Sekarang kenapa begini sih? Emang kamu enggak? Ya aku nggak terlalu jauh lah, masih better gitu loh. Coba tampilin muka samping. Berani enggak? Jangan Efek ada begadang lighting. sih kalau gua rasa. Efek begadang. Oke, lanjut. Gimana ya? Kepalanya sih ya, aku boleh jelasin tentang kepalanya nggak? Boleh. Kepalanya Ini apa tuh nih yang di area 51? Ya area 51. Yang kayak begini terus yang kayak agak ke belakang terus yang kayak gitu. Hah? Kayak pocong. Maksudnya gimana? Kayak alien maksudnya. Kerangka Masih kepalanya. Ada kok di film Hollywood tapi aku nggak tahu namanya apa. Apa kerangka? Pernah Gimana coba lihat. jelasin lebih detail lagi, Jess? Gimana? Jadi Coba dia punya pelan-pelan. kepala tuh kayak agak panjang gitu loh, tapi yang kayak agak ke belakang Oh, kayak yang Alien versus cumi. Predator? Yang coba deh kayak Iya, gimana Alien sih? versus Oh bukan alien. Kayak cumi. Iya kayak Bukan cumi. cumi ya. Tapi bukan cumi, kayak cumi tapi. Cuma minjem 100 bang. Nah, lu kan kemarin udah sempet kontenin juga bang di SGN juga tuh sama siapa tuh komunitas juga ya? kita UFO. Ya. Apa yang bisa lu berikan juga nih dari mungkin teman-teman yang memang lu udah lebih paham dan lebih gemar UFO atau tentang alien mungkin di Indonesia atau apa yang lu tau lah bang? Jujur sih bang, kemarin itu nggak ada yang nyangkut di kepala gue. Jujur aja. Karena gue kan nggak pernah nyari tahu tentang alien deh. Dan kebanyakan dari data yang dikasih ke kita pun cuman kayak narasumber gitu, nggak ada fosil pastinya, ngerti kan? Jadi gue agak mengenyampingkan dulu gitu loh. Karena balik lagi gue lagi meneliti bahwa alien itu kan adalah iblis fisik. Jadi gue nggak mau nerima terlalu banyak suges. Sengaja ini dari gue sengaja, gue nggak mau terima banyak suges yang pada akhirnya project gue di otak gue tuh gagal. Jadi gue mau netral aja di situ. Jadi nggak ada yang nyangkut. Karena gambar-gambar itu pun cuman kayak narasumber mimpi, kadang ada mimpi. Waduh. Ya gitu, ada mimpi ketemu alien bentuknya kayak gini, ada yang memang ngeliat, tapi kan cuman narasumber gitu loh. Belum benda yang benar-benar wujud di depan kita gitu loh, Bang. Jadi kayak ya udah, gue terima tapi gue nggak masukin ke otak gue karena takutnya semua sugesti dia kayak ngepro banget bahwa alien itu bukan iblis gitu, ngerti kan? Jadi gue netral aja di situ. Oke, siap. Nah, tadi Jesslyn dapat gambarnya gimana, Jess? Coba, Jess. Palanya. Bentar. Nah, sambil Jesslyn nyari gambar, gue pengen nanya sama Bro Willy ya. Kita dalam perjalanan dia selama ini hampir mau jalan ke 3 tahun. Ya, kita berapa kali ya berinteraksi dengan alien ya? Berapa kali sih kalau kita mau flashback, Bang? Secara energi supernatural dan memori ya? Terakota mungkin. Terakota satu. Ya, itu Dan- pun masih mungkin loh. Adam juga kayak ini kayaknya bukan masuk klasifikasi makhluk astral yang kita tahu, bukan jin iblis dan yang kayak gitu-gitu. Ya kan Dam, ingat kan lo? Tuh, terakota. dan memang kecil kita lihat memang. Kecilnya terus gimana sih? Sama kayak yang di ini nggak di Probably lebih Meksiko? coba yang di Meksiko seberapa? Ya segini lah kalau katanya Jidan 50 cm Feeling lebih. gue ya kan gue pakai demonstrasi iglo sama yang gue keluar dari lubang kecil kan, mungkin segini kali, sedikit lebih Lebih kecil. kecil ya? Tapi masih dalam range yang segitu-segitu. Gitu. Apakah menurut gua Bang, ini penelitian gua nih, bahwa alien kecil tersebut itu adalah sebenarnya tuyul yang memang bekerja sama dengan iblis, Bang? Menurut gua sih gitu, makanya kecil. Gimana gue mau jawab? Gimana? Nah, kalau kita udah ketemu, kita tinggal cari Mbak Yulnya aja, jadi tuyul dan Mbak Yul. Harusnya dia nggak diketemuin di Meksiko, Bang. Harusnya di Amerika. Di Bank Dunia. Ini Tuyul dan Mbak Yul yang versi mana nih, yang ada Diana Pungki? Yoi, Diana oke. Pungki bukannya Itu tahun Gini Ojini. 90-an kan? Gini Ojini. Oh, Gini Ojini ya? Pungki. Salah gua. Tuyul dan Mbak Yul itu tuh si Ucil, Oni Sarifan. Nah, ini lebih mirip kali ya. Coba. Nah, Tapi coba ini dikasih. kepanjangan sih. Kepanjangan. sih. Ya, agak kurang lebih. agak ke atas dikit aja. Iya. Yang samping. Oke, dan ya balik lagi nih sebuah pembicaraan yang seru bahwa karena di area 51 kita masih belum banyak explore ya kan. Dan Iya. di situ kita melihat bahwa si alien itu dijaga oleh demon. Iya, Kan tanda tanya tuh kan. Mungkin kita harus datang ke sana lagi sih, kemungkinan besar. area Ada yang mau sponsorin? The Clients? Ya enggak area 51 aslinya juga.
ATI aja. Itu sebenarnya kalau kita mau Yang ada bahas, lu diusir coy. Mending diusir ditangkap. Iya. Siapa nih gitu kan? Kita detektif astral. Lu mau detektif astral sama aja lu udah fisik udah kena tangkap lu ditembak. Itu karena lu untuk mau masuk itu ada snipernya lo bro. Lu tahu kan? Jadi Pasti. ada jarak tertentu. Jadi ketika lu masuk itu sniper ya nggak mau ngasih peringatan kalau lu tetap masuk lu tembak. ada keterangan kan little force authorized, bahasa Indonesia kayak apa ya bahasa Indonesia? Pokoknya kekerasan diperbolehkan, intinya gitu. Ya, Ya, karena emang itu memang hukumnya, daerah khusus bahasanya kan. Sama aja kayak misalnya, gue juga baru tahu loh ternyata. Gini kali ya kepalanya. Gue baru tahu ternyata kalau misalnya pas pampres itu berhak menembak dengan pistol kalau orang udah ada gangguan terhadap presiden. Gue baru tahu. Tapi harus tepat bro Will. Kalau nggak tepat, Ya bukan pas pampres. gue nggak ikutan. Gue nggak ikutan. Bukan, kan kalau nggak pas ya miss kan, miss pimpres. Bukan pas pampres. Ini bukan warnanya ya guys, tapi lebih ke arah bentuk kepalanya kayak gini. Baru mudeng lu bang. Oh lihat coba Jess. Oh nanti ada tim kreatif kita ya. Ini. Iya, ini aku save dulu Tapi aja. itu agak kali ya. kepanjangan ya. Apa pas panjangnya segitu? Agak mirip sih, tapi dia memang kepalanya tuh kayak bukan yang sekurus cumi gitu, tapi kayak emang agak lebih lebar. Oh, Iya. I see. Aneh juga ya. Iya, Tangan memang bentuknya aneh. Sama semua 5 gitu atau berapa? Bentuknya begitu sih, yang ada di area Maksudnya 51 tangan, ya. tangannya 5. Kalau jari gue nggak tahu, tapi kalau bentuk humanoid Iya, Humanoid. bentuk Iya. humanoid. Nggak ngitung, nggak detail lah ya. Kita nggak ngitung. Boleh lah nanti kapan-kapan kita ke area Tapi ini 51 lagi yang buat paling mirip episode ya, bentuk kepalanya. Ya. Kepala aja ya. Kepalanya aja ya, bukan tentakelnya. bukan tentakel, bukan warna. Kaki lutut. Oke, kita ngomongin lagi soal alien sendiri deh. Menurut kalian adalah kita harus kemana ya untuk penelitian alien ini? Area 51 bos. Selain area 51 lagi mungkin. Antartika, Area Kalibata sih. Kalau area Kalibata itu kayaknya. Antartika sih, Antartika. Penasaran Antartika? Antartika kita baru secerpit doang itu. Ya, Sepercit apa sih bahasanya? Socotra perhaps. ATI ke kamar kabo. itu bukan alien. Itu nanti lu nemuin Alien. Mungkin. Lagi bersihin WC. Sakit perut gua. Gak mungkin. Oke, apa tadi Antartika? Antartika. Ya mungkin. Socotra bang? Nah Socotra gue belum tahu, tapi gue pengen sih ke sana. Ya itu akan menjadi next jadwal live YouTube kita juga sih Iya sih. sebenarnya sih Kapan Socotra sih. Kapan nih kita ya semoga ya jadwalnya Awal secepatnya. bulan ini. Nantilah kita coba carilah ya jadwalnya yang pas. Terus kita akan buat posternya. Jadi kalian bisa tahu kita reminder bahwa kita akan live YouTube lah biar kalian mungkin yang ngerasain energinya secara live lebih asik ya lah ya. Yes. Karena buat kalian yang nonton noise live kita VIP ya itu lebih berasa ketimbang yang rekamannya biasanya gitu kan. Maksudnya udah kita upload di YouTube gitu. Jadi lebih dapet banget gitu kan, lebih asik. Nantilah akan kita coba. Kenapa Socotra bang? Ya, Kenapa nggak Sokoteng gitu? Ya gue curiga sih bahwa di sana kan banyak tumbuhan, berapa jumlahnya gue lupa, tumbuhan sama hewan yang tumbuhan hewan tersebut tuh nggak ada di tempat lain bang, cuman ada di situ aja. Kalau cuman satu spesies oke lah. Ini berapa spesies yang dia cuma di Socotra doang, nggak ada di tempat lain sama sekali. Kalau menurut kayak teori-teori gitu Socotra itu apa sih dan gue lupa bang yang Pulau Dajjal. Pulau Dajjal. segala macam. Terus. Tapi kan gue nggak berpikir Pulau Dajjal nih kan. Gue nggak pikir tentang Pulau Dajjalnya, tapi gue berpikir tentang semua itu pasti ada awal. Why-nya, gue nyari why-nya, sebabnya. iya. Kenapa dia paling berbeda sih? Nah, di situ. Nah, kecurigaan gue adalah di sana tuh labnya si Satan. Labnya, Iya, laboratorium. laboratorium si Satan dalam Combine mengeksplor ya pengetahuan dia lah di tentang dunia, di bumi. makhluk hidup Di bumi. di situ. Kalau gue rasa. Oke, seru juga lah ya. Iya. Nanti kita coba ya guys ya. Coba kalian ketik satu yang banyak di bawah komen. Ketik satu. Buat kalian yang pengen kita jalan-jalan ke Socotra. Karena emang sih banyak yang request juga kayak udah DA nih udah lama nih gak ke tempat-tempat yang asik lagi. Maksudnya yang ya awal-awal kan kita konten. Area 51 apa. Tapi kan makin sini makin kekerucut ya gitu kan. Gitu sih. Dari Jesselyn, Willy dan Aileen gimana, ada tambahan gak soal alien sendiri? Mungkin di bulan gitu. Di bulan lu kita ya itu menjadi salah satu memang tujuan ATI kita juga sih. Kalau gue lebih menekankan bahwa sebenarnya ini teori kontroversi ya. Manusia itu nggak murni dari bumi. Gue ketemu tadi arti kata engineered adalah direkayasa.
Tapi sebenarnya kurang kena sih. Tapi oke, for now kita pakai kata direkayasa. Kalau ditanya kayak apakah manusia ini murni hasil evolusi jutaan tahun, ada teori kontroversi yang mengatakan tidak. Karena alasannya begini, Bo. Kalau jengking yang gue lihat waktu di mana kita di Gunung Padang, yang udah ada dari 250 juta tahun lalu sampai sekarang gitu-gitu aja. Banyak reptil lain, makhluk lain, binatang lain yang udah jutaan tahun pun evolusinya gitu-gitu aja. Kenapa manusia yang paling cerdas dan paling mencapai evolusi seperti ini di planet ini? Nah, kalau menurut teori kontroversi dan kitab Urantia, itu ada turut campur tangan alien juga. Entah mereka istilahnya menaruh bibit di manusia bumi, atau mereka merekayasa genetik kita, gue nggak tahu. Tapi gue tipe penganut paham yang manusia itu asal usulnya nggak sepenuhnya evolusi, ada rekayasa. Nah, rekayasanya inilah yang disangkanya ada turut campur alien. Ya kalau ngomongin rekayasa manusia sendiri ya balik lagi dengan yang penelitian lu juga, Bang, ya. Ya. Yang apa sih itu yang kalau gue rasa ya bener. Kalau ini juga pendapat gue sama sih seperti Mas Willy. Bukan evolusi ya, dari purba langsung tiba-tiba ke manusia, bukan. Hah, rubah? Dari manusia purba. Oh, manusia purba ya. Ke langsung manusia normal seperti kita nih. Tapi kalau gua rasa gabungan antara manusia purba dengan makhluk yang di luar sana yang datang, yaitu gua feeling sih Dikotak-atik gitu. Tapi itu di mother kaum- father sih. Tapi itu di kaum tertentu aja kan? Gimana? Hah? Gimana? Di kaum tertentu? Ya maksudnya kayak mungkin ya kaumnya yang lizard itu, yang reptilian atau Gue kebelet banget. Kalau menurut gua tuh manusia zaman sekarang tuh penggabungan antara genetiknya manusia purba yaitu Homo sapien plus makhluk yang datang dari luar ke sini. Yaitu kalau feeling gue sih mother father itu. Dan beserta yang turun-turun itulah. Nah, gue belum tahu. Proses penelitian gue masih panjang banget. Di situ tapi yang jelas bukan evolusi ya. Bukan evolusi. Karena gimana? Yuk sediain waktu untuk DA. Boleh. Kita penelitian. Boleh. Karena penemu manusia purba siapa sih? Oh, Roy Purba. Purba. Enggak, Charles emang Darwin ya, Charles Darwin. Darwin teori evolusi. Iya kan? Teori Charles Darwin itu ada yang miss satu antara dia agak masih bisa kayak apa ya? Ada miss satu tahap di mana si manusia purba ini ke manusia ini nggak ada kejelasan gitu loh. Ada yang miss di situ satu tahap. Tapi gue setuju juga sih, karena kan di bumi sendiri kan banyak ya. Ada yang sorry to say di barat tinggi-tinggi atau apa dari lingkungannya juga. Kenapa yang di Afrika kebanyakan kulit hitam gitu kan? Ada yang lewat tadi ya, gue ngerasain ada esensi penampakan tadi. Nah sekarang, nah ya kan kayak gitu juga kan? Kena di ya itulah dalam artian mereka bukan evolusi ya. Apa sih namanya kalau kayak gitu? Perubahan genetika sesuai dengan lingkungan gitu kan. Kayak orang Tibet. Ya kan, kenapa dia sipit-sipit kan orang Tibet? Karena kalau dia belok gitu bro, ya kan, dia akan kemasukan salju terus, makanya dia sipit. Kira gue ngerti. Dapat, yes. Nah, nanti. Sorry guys, tahi. Cuat. Gimana dong? T-A-T-I-I. Ya banyaklah yang memang rahasia lah di bumi inilah. Ada lagi yang mau ditambahin nggak? Mungkin kita harus tutup juga nih portal kita. Yang jelas sih doain kita aja. Siapa tahu ya kita bisa ngebongkar walaupun cuma sedikit. Gitu aja. Amin. Aku pengen ada 1 hari lebih sih untuk DA, untuk penelitian ini. Mau sih. 1 hari, 2 hari, 3 hari, gua kasih lebih semuanya. Jangan lupa gajian ya. Kayak omongan om-om. Kayak omongan apa? Kayak om-om. Salah. Kamu mau aku kasih berapa malam ayo? Apa maksudnya? Hah? Waduh. Yang penting kamu kuat. Oke, lanjut. Dari Bro Will? Enggak, dari gue cukup. Dari Aileen? Jangan lupa dosanya. Ya. Jangan lupa dosanya. Itu pesan bukan ke netizen, itu pesan ke bos ya. Ke netizen mungkin yang suka ngebully Aileen ya kan. Jangan lupa dosa Anda harus berbagi dengan saya. Oke lah, itu aja lah tanggapan kita. Kita sudah mungkin kalau gue conclusion dari tema kita hari ini tentang alien di Meksiko, bahwa memang tim DA pun juga memiliki satu korelasi atau kesatuan bahwa memang itu adalah engineered kalau katanya Bro Willy,
memang agak sedikit direkayasa, walaupun memang dari karbonasinya memang udah 1000 tahun terbukti ya mungkin di zaman dahulu gitu kan, akhirnya menjadi mummification gitu kan ya. Nah pokoknya si penemunya itu ya akhirnya karena dengan egonya dia menganggap bahwa ini real, tapi belum bisa memastikan bahwa 100% ini benar. So kalau kayak gitu menurut gua sanggahan dari antropologi London itu bisa jadi benar juga. Benar gak sih? Iya. Kalau dari penemuan kita lah, dalam artian dari sudut pandang deduksi kita, bisa jadi memang apa yang dibilang oleh antropologi London itu adalah benar sanggahannya. Bisa jadi ya, bisa jadi kebenarannya lebih benar. Ya, kita tungguin aja. Kalau nggak salah katanya siapa ya? Gue lupa, katanya Guru Gembul bilang bahwa nanti alien akan ada kok di tahun 2025, akan mulai ke-expose. Ya Unus. Kan mau perang. Kan mau perang ya? Iya. Gue perangnya di time zone aja. Sama gue juga. Ya. Gue harus kejadian lah. So, kalau kayak gitu buat kalian jangan lupa like, comment, juga subscribe. Dan mungkin tungguin kita ketik 1 yang mau kita ke Socotra ataupun ke area 51 lagi. Kita coba mulai konten-konten yang luar biasa lagi. Tapi Antartika, kalian udah siap belum sih guys? Apa belum dapat? Sih udah. Lu udah? Socotra Pak. Bukan Antartika. Ya siap-siap aja sih. Oh kan katanya nunggu jawaban dulu tuh kalau Antartika. Enggak, gue Nunggu siap perintah. kok Antartika. Siap-siap. Mau diganti nih noise ntar jadi Antartika. Dimarahin sama. Sayang. Ketik 1 yang banyak buat kita ke Antartika juga. Pokoknya ya doain aja kita sehat-sehat dan jadwal kita banyak juga. Maksudnya untuk konten gitu kan ya. So sampai jumpa di next konten kita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, juga subscribe sekali lagi. Dan follow Instagram, TikTok kita dan lain-lain kita. Dan jangan lupa untuk merchandise kita juga. Sampai jumpa. Salam Detektif Astral, mengawal misterius dengan cara khusus. Kita Detektif Astral cabut.